Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Laila Zekrasari. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Slope Stability Analysis Using Limit Equilibrium Method, Study Case in Clay 71 Main PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Tuban Plan. Outline dari pemaparan saya kali ini yaitu dimulai dengan abstrak, introduction, data and method, result, conclusion, and references. Yang pertama yaitu abstrak. Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827K/30/MM/2018 tentang pedoman pengelolaan teknis pertambangan menyatakan bahwa perlu dilakukan pemantauan, pemeriksaan, dan pemeliharaan kestabilan lereng tambang. Data dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 bulan terakhir telah terjadi 7 kejadian longsor yang mengakibatkan 2 pekerja tambang mati dan 5 kerusakan alat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kestabilan lereng tambang agar meminimalisir kemungkinan terjadi longsor sehingga mengurangi kemungkinan adanya korban dan kerugian. Metode yang digunakan dalam analisis kestabilan lereng ini adalah limit equilibrium method dengan menggunakan software Rock Science Lite. Dengan hasil analisis menunjukkan semua lereng yang dianalisis memiliki nilai safety factor di atas batas aman 1,2, hanya saja ada 2 nilai safety factor yang mendekati batas aman. Kemudian yang kedua yaitu introduction. Kestabilan lereng merupakan suatu kondisi stabil terhadap suatu geometri dan dimensi lereng. Kelerengan diklasifikasikan dalam persen atau derajat. Kelerengan sangat berpengaruh pada kestabilan lereng dan tingkat ekonomis material yang ditambang. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kestabilan lereng yang membutuhkan data kelerengan dan sifat indeks batuan penyusun lereng. Dalam melakukan analisis kestabilan lereng, perlu dilakukan karakterisasi geologi dan geologi teknik meliputi air tanah, litologi, stratigrafi, struktur geologi, pelapukan, dan sementasi. Lokasi penelitian termasuk dalam formasi ngerayong atas endapan clay dan sandy limestone dan memiliki morfologi berupa dataran rendah. Kemudian selanjutnya yaitu data dan metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan observasi lapangan. Kemudian hasil observasi lapangan tersebut digabungkan dengan data sekunder yang sudah ada sebelumnya. Gabungan dari keduanya kemudian dianalisis dengan metode limit equilibrium metode dan menggunakan software Rock Science Lite. Setelah dianalisis, dilakukan interpretasi dan dibuat kesimpulan serta rekomendasinya. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kemiringan lapisan clay yaitu sekitar 18 derajat, ketinggian muka air tanah berkisar min 3 sampai min 6 meter dari permukaan tanah. Kemudian rata-rata intensitas curah hujan yaitu 119 mm per bulan, data seismik daerah penelitian, dan data getaran dan beban alat berat, serta data hasil uji laboratorium berupa sifat fisik batuan dan direct shear. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu hasil penelitian. Analisis kestabilan lereng pada lokasi penelitian dilakukan dengan memasukkan faktor-faktor pengontrol, yaitu kondisi geologi, hidrologi, curah hujan, kegempaan, dan keberadaan alat berat di sekitar lereng. Terdapat 4 kondisi dalam analisis ini, yaitu yang pertama kondisi tak jenuh statis, kemudian yang kedua jenuh statis, yang ketiga tak jenuh dinamis, dan yang keempat yaitu jenuh dinamis. Terdapat 5 lereng yang dianalisis pada penelitian ini. 1 lereng merupakan tipe overall slope dan 4 lereng merupakan tipe single slope. Berikut merupakan peta topografi dari lokasi penelitian dengan garis biru merupakan lokasi cross section lereng yang dianalisis. Kemudian berikut merupakan tabel hasil analisis dari menggunakan Rock Science Slide dan Limit Equilibrium Method. Dihasilkan data seperti pada tabel. Untuk cross section lereng 1 yang merupakan overall slope terdapat 3 analisis, yaitu analisis overall slope, top slope, and bottom slope.
Hasil analisis, nilai safety factor pada seluruh lereng yang dianalisis di atas batas aman, yaitu melebihi 1,2, namun terdapat dua nilai yang mendekati batas aman 1,2, yaitu safety factor pada slope 1 overall dan slope 1 bottom dengan nilai 1,213 dan 1,283. Berikut merupakan dokumentasi dari kenampakan lereng di lapangan, yaitu beberapa lereng di lapangan, yaitu yang pertama lereng 1 dan lereng 2, kemudian ada penampakan lapangan pada lereng ketiga. Berikut merupakan dokumentasi saat melakukan analisis di software Rock Slide. Yang pertama yaitu slope 1, 4 gambar pertama merupakan overall slope, kemudian 4 gambar selanjutnya yaitu top slope, dan 4 gambar selanjutnya pada bottom slope. Kemudian slope yang kedua, ini hasil dokumentasi pada saat analisis dan hasilnya. Kemudian ini yang slope 3, slope keempat, dan slope kelima. Yang kelima yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis kestabilan lereng yang menghasilkan nilai faktor keamanan, lereng pada tambang Kali 71 secara keseluruhan aman karena di atas batas nilai safety factor yang stabil, yaitu di atas 1,2. Namun ada beberapa lereng pada tambang Kali 71 yang perlu diperhatikan karena memiliki nilai safety factor yang mendekati batas aman. Terdapat beberapa rekomendasi agar lereng yang memiliki nilai safety factor mendekati batas aman, yaitu yang pertama, memperkecil sudut lereng, bisa dengan melandaikan lereng atau mengurangi tinggi lereng. Kemudian selanjutnya yaitu memecah lereng yang ada dan menambah lereng baru yang lebih landai. Seperti kasus pada slope pertama yang merupakan overall slope. Pada overall slope tersebut bisa ditambah lereng baru agar nilai safety faktornya bisa lebih tinggi, sehingga tidak mendekati batas aman. Kemudian yang ketiga yaitu tidak menggunakan alat berat yang melebihi batas pada lereng tersebut. Alat yang melebihi batas di sini dimaksudkan adalah alat berat yang mungkin berat atau getarannya melebihi batas yang seharusnya. Jika alat berat tersebut melebihi batas, maka alat berat tersebut akan mempengaruhi kekuatan lereng dan akan menyebabkan lereng tersebut mudah hancur. Kemudian yang terakhir yaitu referensi. Berikut merupakan referensi-referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian pemaparan dari hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya.